Halo Flickers, welcome to Sneak Flicks. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian ulasan series berjudul Person of Interest season pertama episode ke-7. So, without any further ado, let's get into it. Scene dibuka oleh sebuah pembunuhan yang terjadi di suatu supermarket. Tak lama setelah kejadian terjadi, pihak kepolisian yang dipimpin oleh Carter langsung menangani kasus tersebut. Carter juga dibantu oleh Lionel dan salah satu temannya. Carter menjelaskan, dalam pembunuhan ini tak ada uang yang diambil ataupun barang berharga. Yang mereka miliki hanyalah seorang saksi pria berkepala pelontos yang mendekati korban setelah aksi penembakan. Kemudian rekan dari Carter yang berasal dari divisi pembunuhan tiba. Di sana ia memberitahu mereka jika ini adalah aksi balas dendam dari pihak mafia. Korban bernama Benny D'Agostino, letnan yang berasal dari gangster La Cosa Nostra. Kemungkinan besar ini adalah aksi balas dendam yang dilakukan oleh Elias setelah pimpinan dari Benny melakukan penyerangan terhadap mereka. Karena Brighton Beach pun dikuasai oleh pihak Rusia. Bisa dilihat dari rekaman CCTV, sang saksi seperti diajak berbicara oleh Benny sebelum ia tewas. Sehingga kemungkinan besar itulah alasan mengapa mereka harus mengejar saksi tersebut. Di satu sisi, Reese sedang bertugas mengawasi target terbaru mereka yang harus mereka lindungi. Diduga pria itu bernama Charlie Burton, berprofesi sebagai seorang guru di sekolah swasta. Ada kemungkinan orang yang berusaha untuk membunuhnya adalah salah satu murid yang kesal terhadapnya. Ketika Reese belum menemukan adanya tanda-tanda percobaan pembunuhan, ia mendapat telepon dari Lionel yang meminta bantuan padanya terkait pencarian seorang pria yang menjadi saksi sebuah pembunuhan. Lionel menjelaskan ciri-ciri dari pria tersebut yang ternyata deskripsinya sama percis dengan perawakan dari Burton. Reese tanpa banyak basa-basi langsung segera menghampirinya setelah ia tahu pihak Rusia berusaha untuk menculik Burton. Memang, di luar kediaman Burton sudah banyak para mafia berkumpul untuk mencarinya. Beruntung sekali, Burton ditemukan terlebih dahulu oleh Reese sehingga Burton bisa dibawa kabur sebelum pihak Rusia menangkapnya. Sebenarnya mereka sempat berhasil kabur dari gedung kediaman Burton. Tetapi Reese kehilangan kontak dari Vince setelah ponselnya rusak sehingga membuatnya kesulitan untuk mencari alternatif jalan kabur. Ketika mereka hendak membobol sebuah mobil, musuh dari Burton datang sehingga terjadi aksi penembakan. Namun dengan santainya, Reese hanya melihat dari arah bawah pintu mobil, lalu menembak kaki dari mafia Rusia tersebut hingga ia kesakitan. Meskipun begitu, Burton terkena tembakan yang membuat Reese harus segera membawanya pergi ke gedung yang dikuasai oleh mafia Bulgaria. Setelah berhasil kabur, mereka langsung mencari sebuah kamar untuk beristirahat. Reese memeriksa terlebih dahulu luka yang dialami oleh Burton. Barulah setelah semua dirasa aman, ia langsung menginterogasinya terkait apa yang Benny katakan di toko yang membuatnya menjadi incaran para mafia Rusia. Sesungguhnya Burton kebingungan karena saat itu ia mendengar sebuah nama yaitu Elias yang berkata jika ini semua berkaitan tentang Vinny. Burton tak pernah mendengar nama-nama tersebut. Lalu Reese bertanya mengapa Burton tak melapor kepada polisi. Burton beralasan ia tak lagi mempercayai mereka karena ia pernah mendengar dari salah satu orang tua muridnya yang memiliki masalah lalu melapor polisi. Justru hasilnya hanyalah ia tetap makan melalui sedotan hingga saat ini. Burton sebenarnya tak mau terlibat dalam semua hal ini. Ia hanyalah seorang guru dan hanya mencoba mencari kehidupan yang tenang. Di kantor polisi, pihak mereka memutuskan untuk memanggil istri dari Benny untuk melakukan sesi interogasi. Istri dari Benny memberitahu mereka semua jika polisi tak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Karena lambat laun Elias akan segera melakukan gebrakan besar. Ia akan segera menguasai Brighton Beach. Dan setelah semua rencananya berhasil, maka polisi akan segera tunduk pada mereka. Kemudian tiba-tiba saja istri Benny pergi begitu saja. Sementara itu, Vince yang masih khawatir dengan keberadaan Reese mencoba untuk melacak kemana ia melangkah melalui rekaman CCTV di sebuah mesin bank. Setelah Vince pergi dari tempat tersebut, Carter dan Lionel tiba untuk menerima laporan mengenai adanya aksi tembak-menembak yang terjadi di tempat tersebut. Menurut saksi dan beberapa polisi, mereka melihat Burton diselamatkan oleh seseorang yang berpakaian setelan jas sangat rapi. Hanya mendengar ciri-cirinya saja membuat Carter langsung sudah mengetahui bahwa pria itu adalah Reese. Lalu rekan Carter memperlihatkan foto dari Peter Yugoslav. Ia adalah putra dari Ivan Yugoslav, pemimpin mafia Rusia.
ada kemungkinan Peter lah yang memimpin pencarian terhadap Burton. Tanpa banyak lama, Carter menyuruh salah satu opsir untuk mencarikan file mengenai mereka berdua. Kembali pada Finch, ketika ia memeriksa keberadaan Reese yang ia temukan bukanlah rekannya sendiri, justru melainkan seorang anggota polisi yang terlihat mencurigakan memasuki sebuah mobil untuk meninggalkan tugasnya. Karena curiga dengan polisi itu, Finch langsung menelpon Lionel menggunakan telepon sekali pakai untuk memintanya mencarikan nomor plat kendaraannya. Finch tak menyebutkan siapa dirinya. Yang ia katakan hanyalah ia adalah teman dari Reese. Di satu sisi, Peter bersama adiknya yang bernama Laszlo telah siap untuk mencari keberadaan dari Burton. Laszlo yang begitu menggebu-gebu bahkan tak sabar untuk menembak kepalanya. Tetapi ia ditenangkan oleh kakaknya sendiri karena mereka tetap membutuhkan konfirmasi dari ayah mereka untuk melakukan penggerakan. Kembali kepada Reese dan Burton. Setelah Peter serta para gengnya bergerak, ia langsung melakukan antisipasi dengan memeriksa area luar. Sembari memeriksa, mereka berbincang terkait alasan mengapa Burton ingin menjadi seorang guru. Burton menjawab karena ia menyukai anak-anak dan ingin mencerdaskan anak bangsa. Tiba-tiba saja Reese bertanya, bagaimana jika anak-anak yang dididik oleh Burton gagal menjadi seseorang? Burton terdiam, lalu Reese berpamitan untuk pergi mencari obat. Masih di kantor polisi, mereka mulai melakukan investigasi dan mencoba mencocok logikan keterlibatan Ivan dalam kasus ini. Ada kemungkinan besar Ivan lah orang yang berada di dalam toko untuk membunuh Benny sendiri. Tetapi pertanyaannya adalah, mengapa Elias ikut mencari keberadaan Burton? Apakah karena Burton memiliki informasi penting baginya? Di situasi Reese, ia menemukan dua orang pria pengedar narkoba yang sedang teler di sebuah kamar. Sebenarnya, Reese meminta beberapa obat secara baik-baik pada mereka. Namun karena mereka tak bisa mengontrol diri mereka sendiri, membuat Reese harus sedikit melakukan kekerasan untuk mendapatkan obat-obatan tersebut. Barulah setelah mengumpulkan semua yang ia butuhkan, dirinya mengobati Burton secara perlahan menggunakan narkoba, lem, dan juga beberapa perangkat lain untuk mengurangi rasa sakit yang Burton alami. Apa yang Reese lakukan benar-benar membuat Burton tercengang. Setelah itu, Reese memberikan Burton sebuah pistol. Awalnya Burton sempat menolak karena terakhir kali ia menggunakan pistol tersebut, dirinya menembak seekor burung sehingga membuatnya trauma. Sayangnya, Reese memaksa Burton untuk berjaga-jaga karena di luar tidak ada yang tahu siapa yang akan masih hidup. Kemudian Reese langsung memikirkan cara untuk bisa menghubungi Finch kembali. Kebetulan Reese bisa menghubungkan telepon seluler Rama yang terhubung melalui bawah tanah sehingga cara miliknya cukup tepat. Ia berhasil kini kembali terhubung dan Reese dengan segera meminta bantuan padanya untuk mencarikan jalan alternatif bagi mereka agar bisa kabur dari tempat ini. Sembari memantau, Finch juga telah mendapat apa yang ia butuhkan dari Lionel. Lalu dirinya menelepon pihak kepolisian menggunakan nama dari Lionel sendiri karena ia membutuhkan izin untuk masuk ke dalam mobil yang ia curigai. Setelah berhasil membantu Reese, Finch langsung pergi ke tempat di mana polisi mencurigakan itu berada. Di sana ia bisa melihat polisi itu tak memakai seragam dan justru malah terlihat seperti seorang anggota mafia. Kembali kepada Reese dan Burton, mereka sangat berusaha keras untuk bisa keluar dari gedung tersebut, sementara Peter dan anak buahnya telah melakukan pencarian dengan cara menyebar. Beruntung ketika di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan salah satu murid dari Benny yang memberitahunya jika kamar kedua orang tuanya kosong. Karena kebetulan saat itu ayah dan ibunya sedang pergi sehingga ia bisa membantu mereka berdua. Karena bantuan mulianya, Burton sangat amat berterima kasih pada anak didiknya. Lalu mereka segera bersembunyi. Tak lama setelah mereka masuk ke dalam, Peter mulai mengetok pintu. Saat itu anak didik Burton mencoba untuk menghadapinya. Memuji Ivory, nama dari gangster usia tersebut yang memiliki kehormatan sangat tinggi. Karena anak didik Burton bisa berkata dengan baik pada Peter, alhasil ia tak mencurigainya sehingga dirinya memutuskan untuk menggedor kamar lain mencari keberadaan dari Burton itu sendiri. Kali ini Burton benar-benar sangat amat berterima kasih pada anak didiknya. Setelah itu Reese meminta Burton untuk menguatkan dirinya sendiri hingga mereka tiba di tangga darurat. Saat mendengar Reese mencoba untuk pergi melewati tangga tersebut, tiba-tiba saja anak didik Burton menyarankan mereka untuk kabur melalui jalan tangga lama yang telah ditutup. Ketika mereka sedang berjalan, Peter bersama yang lain mulai bergerak. Dan tanpa mereka sadari, salah satu dari mereka yaitu Laszlo bertemu dengan Reese. Tentu saja, Laszlo dibuat tak berkutik, sehingga kini Laszlo menjadi tawanannya.
Sementara itu, Carter dan rekannya mendatangi markas dari Ivory untuk berbicara dengan Ivan secara tatap mata. Di sana mereka ingin mengetahui alasan mengapa Ivan melakukan peperangan dengan Elias sehingga membuat salah satu saksi tak bersalah menjadi buronan mereka. Ivan hanya tersenyum. Ia memberitahu bahwa polisi benar-benar tak mengerti dengan situasi yang terjadi karena sesungguhnya ia tak pernah melakukan perang. Justru Elias lah yang datang ke dalam lingkungan mereka, membuat kerusuhan sehingga ia mau tak mau harus membalas kerusuhan itu juga. Setelah perbincangannya dengan Ivan selesai, pihak kepolisian langsung menangkap Peter bersama komplotannya. Namun masalah baru justru muncul. Saat Vince sedang melakukan komplain pada Lionel karena ia merasa berkhianat, tiba-tiba saja Lionel lah yang sedang berada dalam bahaya. Karena ketika ia sedang mencerna apa yang Vince katakan, polisi yang dicurigai oleh Vince tiba-tiba datang menghajarnya hingga ia tak sadarkan diri. Lalu scene bergerak pada Rhys dan Burton beserta Lasjo yang telah berada di kapal feri untuk kabur. Saat itu, Rhys meyakinkan Burton jika ia akan menyerahkannya pada seorang anggota polisi yang ia percayai. Tetapi tiba-tiba, Lasjo mengatakan bahwa Rhys tak tahu siapa orang yang sedang bersamanya. Hal yang sama Peter pun katakan kepada Carter saat ia sedang diinterogasi di kantor polisi. Peter berkata, jika ini semua sangatlah rumit, polisi pun bahkan tak bisa menanganinya. Kemudian Rhys terdiam saat mendengar Lasjo berkata seperti itu. Kemudian Burton malah mendorongkan senjata padanya ketika Rhys sedang lengah. Lalu ia memintanya untuk menyerah dan mengikat dirinya sendiri. Setelah itu, Burton mendorongkan senjata pada Lasjo. Ya, inilah plot twist di episode kali ini. Ternyata Charlie Burton yang selama ini mereka lindungi karena adanya upaya pembunuhan justru hanyalah samaran belaka. Karena sebenarnya nama dari Burton adalah Elias. Ia langsung menembak kaki dari Lasjo untuk mengirim pesan pada Ivan jika sebentar lagi Brighton Beach akan menjadi miliknya. Elias juga menceritakan bahwa sebelum Benny tewas, ia sempat berkata, Veni, Vidi, Vici. Yang artinya adalah mereka datang, mereka melihat, dan mereka menang. Sebenarnya Elias hendak membunuh Rhys, namun ia tak bisa membunuh seseorang yang dinilai berbakat dan bisa berguna bagi organisasinya. Kini situasi menjadi sangat kacau. Di satu sisi Rhys sedang dalam bahaya, sementara Lionel baru saja terbangun dari pingsannya setelah ia mendapat bogeman dari polisi korup tersebut. Tak lama setelah itu, Finch mendatanginya untuk meminta maaf karena telah berburuk sangka. Setelah itu barulah mereka menjemput Rhys ketika Elias telah melarikan diri dijemput oleh anak buahnya. Saat berjalan, Finch meminta kepada Rhys untuk melupakan semua ini karena masih banyak nomor-nomor yang bisa mereka selamatkan. Sayangnya Rhys cukup kecewa karena ia berpikir mungkin saja masih banyak nomor lain pula yang sama dengan apa yang mereka alami sekarang. Dan scene terakhir di episode kali ini memperlihatkan Ivan yang ditembak mati oleh seseorang yang tidak dikenal. Sementara itu, Elias beserta anak buahnya telah siap untuk melakukan gebrakan besar agar bisa mengambil alih Brighton Beach. Bisa dibilang, Elias adalah orang yang cerdik karena dirinya berhasil menipu mesin, Rhys maupun Finch. Dan pembahasan mengenai series Person of Interest season pertama episode ke-7 pun berakhir di sini. Bagaimana menurut kalian? Apakah series ini cukup menarik untuk diikuti? Berikan komentar positif kalian di kolom komentar. Beri kami ulasan mengapa series ini menarik bagi kalian dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi, tekan tombol subscribe serta tombol like jika kalian menyukai pembahasan kami. Dan sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya.